Sejenak, aku dan Yusuf hanyut dalam suasana romantis yang kami ciptakan. Namun, tidak berlangsung lama karena Yusuf harus mengecek restoran setelah barusan mendengar suara barang jatuh dari dalam restoran. Apa mungkin tikus? Tanyaku, seraya mengekor di belakang pria itu. Tak tahu, kamu tunggu saja di sini, biar aku yang ke sana. Aku pun mengangguk, seraya duduk di depan pintu rumah, melihat Yusuf yang sudah masuk ke dalam restoran. Tidak berapa lama Yusuf kembali setelah membuang 2 botol ke dalam tong sampah. Sepertinya kita akan kedatangan tamu penting nih, ujarnya, seraya terus fokus pada ponsel. Siapa, kataku, ingin tahu. Ah, bukan siapa-siapa. Yuk masuk. Aku menurut, tapi pikiranku terus berkelana mencari jawaban dari teka-teki yang Yusuf ucapkan. Tamu penting siapa? Seketika bulu kuduku merinding saat membayangkan tamu yang Yusuf maksud adalah makhluk tak kasat mata. Ambilkan buah dan bawa ke kamar Abah. Aku ingin ngobrol dengan Abah, suruh Yusuf saat kita sudah di dalam rumah. Aku pergi ke dapur, mengambil apa yang suamiku inginkan, lalu membawa 3 buah apel untuk kita nikmati bersama. Abah harus banyak makan, biar cepat sembuh, ucap Yusuf pada pria di sampingnya. Ah, gak enak, pahit, Abah menjawab dengan meringis. Bisa sedikit-sedikit, asal sering, tutur Yusuf lagi. Aku mengupas buah apel dan memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu memberikannya pada Abah dan juga Yusuf. Namun, saat kami sedang menikmati buah apel yang manis ini, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dengan disertai salam. Apa jangan-jangan itu tamu yang Yusuf maksud? Abah, lanjutkan makannya. Aku ke depan dulu, tutur Yusuf. Aku mengekor di belakang Yusuf, menemui tamu yang datang malam-malam. Loh, kok polisi? Selamat malam, Pak Yusuf. Maaf, kami mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Silakan masuk, Pak. Yusuf berucap pada polisi itu. Di sini, di belakang Yusuf, aku berdiri dengan tubuh yang gemetar. Aku pun masih bingung apa tujuan kedatangan rombongan polisi itu ke rumah kami. Tidak usah, Pak. Kedatangan kami ke sini karena telah mendapatkan laporan tentang Anda yang katanya menjual miras di restoran Anda ini. Dek, aku menggelengkan kepala, tidak percaya dengan tuduhan yang diberikan polisi itu pada suamiku. Setahuku, tidak ada minuman seperti itu di dalam restoran suamiku. Apa jangan-jangan Yusuf memang menjual miras tanpa sepengetahuanku? Dan kami menemukan 1 kardus botol miras di samping restoran itu. Ini buktinya. Aku terkesiap dan juga kaget saat melihat 2 polisi membawa kardus berisikan botol minuman keras. Aku tidak percaya jika Yusuf ternyata menjual barang haram itu. Ah, ini semua nyata, tanyaku memegang lengannya. Yusuf tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah menepuk tanganku dengan pelan. Pak Yusuf, mari ikut kami untuk menjelaskan semua ini. Aku semakin memegang lengan suamiku dengan kuat saat polisi itu ingin membawa Yusuf. Baik, Pak, saya akan ikut bersama kalian untuk menjelaskan ini semua. Ah, jadi kamu benar-benar menjualnya? Tanyaku mulai panik. Tidak, jawab Yusuf singkat. Lalu, kenapa kamu bersedia ikut dengan mereka kalau kamu tidak menjual barang haram itu? Sudah, kamu masuk ke dalam, biar aku ikut dengan mereka. Jangan bukakan pintu untuk siapapun sebelum aku pulang. Tetap diam di dalam rumah bersama Abah. Tapi, shh, aku tidak akan lama. Tetaplah di rumah.
Aku akan baik-baik saja. Yusuf memegang kedua pipiku. Aku ingin ikut. Kasihan Abah, Rin. Sudah, masuk sana. Yusuf mendorong tubuhku hingga akhirnya aku masuk ke dalam rumah. Dia menutup pintu dan menguncinya dari luar. Aku hanya bisa melihat suamiku digiring polisi lewat kaca yang kusipak gordennya. Tanpa aku sadari, ternyata sudah banyak orang di luar sana yang menyaksikan polisi membawa suamiku. Rin, ada apa? Abah, aku berseru dan langsung memeluk tubuh Abah. Aku ingin menangis, tapi tidak ingin Abah khawatir. Kenapa di luar ramai sekali, Rin? Di mana Yusuf? Tanya Abah. Seraya mengusap punggungku. Yusuf pergi sebentar. Kemana? Tanya Abah. Ke kantor polisi. Kenapa ke kantor polisi, Rin? Aku mengajak Abah untuk duduk di sofa yang berada di ruang tengah. Tadi ada polisi yang datang ke sini. Katanya mereka dapat laporan kalau Yusuf menjual miras. Bah, sekarang Yusuf dibawa sama mereka. Aku menjelaskan apa yang tadi terjadi. Abah sangat terkejut dengan penuturan yang aku sampaikan. Ia menggeleng tidak percaya. Tidak mungkin Yusuf menjual miras, Rin. Tapi Yusuf tidak menyangkal tuduhan itu, Bah. Apa mungkin jika Yusuf memang menjualnya secara sembunyi-sembunyi? Kataku merasa bingung. Di satu sisi, aku memang tidak percaya jika suamiku menjual minuman haram itu. Tapi di sisi lain, kemungkinan itu memang bisa saja terjadi. Secara Yusuf memang mantan pecandu alkohol. Terdengar helaan nafas berat dari Abah. Kita tunggu saja sampai besok. Jika besok Yusuf belum pulang, itu artinya dia memang terbukti bersalah. Kalau dia tidak salah, dia akan pulang secepatnya. Aku pun berpikir demikian. Namun rasa khawatir tidak bisa aku sembunyikan. Hari semakin malam dan Yusuf belum kunjung pulang. Aku sampai tidak bisa memejamkan mata, terus melihat pintu menanti kepulangan suamiku. Rin tidur, Abah berucap dari dalam kamarnya. Sedangkan aku masih berada di ruang tengah, menunggu Yusuf pulang. Arin belum ngantuk, masih ingin nonton TV. Kataku berbohong. Padahal sebenarnya dari tadi pun tidak ada acara TV yang menarik untuk aku tonton. Kulirik jam yang menempel di dinding. Jarum pendek sudah mengarah pada angka 2 dini hari. Setiap ingin memejamkan mata, telingaku selalu menangkap suara aneh yang berasal dari restoran. Seperti kali ini, aku kembali mendengar gagang pintu yang diputar. Penasaran, aku pun bangkit dan mengintipnya dari kaca. Seperti ada orang, kataku bergumam. Tidak terlalu terlihat jelas, karena lampu di restoran memang sengaja dimatikan. Ingin keluar pun tidak bisa, karena Yusuf mengunci dari luar. Aku pun berjalan ke arah dapur, membuka pintu belakang, yang berhadapan langsung dengan pintu bagian belakang restoran. Perlahan tapi pasti, aku masuk ke dalam restoran dengan mengendap tanpa suara. Terdengar helaan nafas seseorang dari bagian depan restoran. Malam yang semakin sunyi memudahkan aku mendengar suara-suara yang ada di sekitarku. Lagi, aku berjalan semakin ke depan, ingin melihat siapa yang masuk ke dalam tempat usaha suamiku. Maling atau orang gila? Apa mungkin orang jahat yang ingin menghancurkan usaha suamiku? Aku adalah seorang istri dan sudah sepantasnya aku melindungi apa yang menjadi milik suamiku, termasuk tempat usaha ini. Aku tidak ingin ada orang jahat yang merusak dan menghancurkan usaha suamiku. Tidak akan aku biarkan itu terjadi. Kini aku sudah sampai di tembok penyekat ruang depan dan ruang dapur. Aku menghidupkan lampu hingga ruangan menjadi terang. Kok gak ada, kataku memindai seluruh ruangan dan depan.
Tidak ada siapapun di ruangan ini. Bayangan orang yang tadi aku lihat pun kini sudah tidak nampak wujudnya. Di mana orang itu? Aku terus berjalan semakin ke depan, mencari orang yang jelas-jelas aku lihat masuk ke dalam restoran ini. Aneh, kataku bergumam lagi. Tidak mungkin hantu yang masuk ke dalam sini. Jelas-jelas tadi kakinya menginjak lantai. Apa jangan-jangan aku memang salah lihat ya? Aku membalikkan badan berniat untuk kembali ke rumah. Namun saat akan pergi ke belakang, sebuah tangan besar membekapku dari belakang, menyeretku dan membuatku terduduk di lantai. Sekuat tenaga aku berusaha untuk melawan, menyingkirkan tangan itu dan berniat untuk berteriak. Namun tenagaku kalah darinya. Dia tidak memberiku kesempatan, meski hanya untuk mengambil nafas. Kau wanita pemberani. Aku membulatkan mata mendengar suara berat seorang pria yang memeluk serta membekap mulutku. Aku menggigit tangan yang membekap mulutku hingga akhirnya terlepas. Hahaha. Wajahmu lucu sekali, Rin. Aku membalikkan badan lalu menggigit pundak pria paling menyebalkan itu. Sakitnya. Dasar piranha. Yusuf, ternyata orang yang aku sangka orang jahat adalah suamiku sendiri. Kamu tuh ngapain? Bikin aku kaget terus, ujarku seraya berteriak dan memukul dadanya. Bukan menjawab, Yusuf malah tertawa terbahak sampai matanya berair. Jahat banget, malah bikin aku ketakutan, ujarku lagi. Maaf, habisnya aku gemas sih. Kamu terlalu berani, Rin. Kalau perempuan lain pasti tidak akan berani nyamperin ke sini. Tapi kamu malah menantang maut. Coba kalau tadi yang masuk ke sini maling atau orang jahat, kamu pasti sudah dihabisinya, ujar Yusuf panjang lebar. Aku mencebikkan bibir, kemudian sengaja bermanja dengan menyimpan kepalaku di dadanya. Gayung bersambut, dia pun melingkarkan tangannya memelukku dengan manja. Sepulang dari kantor polisi, aku langsung masuk ke sini untuk melihat sesuatu. Kantor polisi? Ah iya, aku harus menanyakan sesuatu padanya. Aku mengangkat tubuh untuk memberi jarak antara aku dan dia. Kok kamu bisa pulang? Tanyaku dengan wajah heran. Emangnya aku gak boleh pulang? Yusuf balik bertanya. Maksud aku, gimana caranya kamu pulang? Apakah kamu tidak bersalah? Yusuf mengangguk, menceritakan yang terjadi. Aku butuh penjelasan. Yusuf menarik napas. Dia memutar tubuhku hingga kami berhadapan. Intinya, ada orang yang memfitnah kita. Orang yang tidak suka dengan kemajuan usaha kita. Dia menyuruh orang untuk menyimpan botol bekas miras di samping restoran kita, juga menyimpannya di dalam situ. Yusuf menunjuk lemari pendingin yang paling bawah. Kok kamu bisa tahu? Dari sana. Kini tangan Yusuf menunjuk benda kecil yang menempel di sudut ruangan. CCTV. Yusuf mengangguk. Terus, kenapa kamu harus ikut ke kantor polisi? Kalau sebenarnya kamu tahu, kita ada yang memfitnah. Biar orang itu seneng. Dan kita bisa tahu siapa yang berpesta di balik musibah yang kita alami. Siapa? Tanyaku lagi. Adalah, kamu tidak usah tahu. Yang penting aku sudah pulang dan sudah membuktikan jika aku tidak bersalah. Aku memang bukan orang baik di masa lalu, tapi aku sedang berjuang untuk menjadi orang baik, ujar Yusuf menjiwil daguku. Lega rasanya kalau Yusuf terbukti tidak bersalah. Aku tidak hanya dengar dari Yusuf tentang orang yang katanya memfitnah kita. Aku juga melihat langsung rekaman CCTV yang berada di ponsel Yusuf. Dari sana aku bisa tahu orang itu memang berniat untuk menghancurkan usaha Yusuf. Pertama, dia datang di sore hari seolah makan di restoran ini.
Saat orang-orang sibuk, pria yang memakai hoodie berwarna gelap itu menyimpan sesuatu ke lemari pendingin. Yang kata Yusuf ternyata 2 botol miras yang kemarin Yusuf buang. Malam harinya, orang itu datang lagi dengan 1 kardus botol kosong yang ditemukan polisi di samping restoran. Kenapa aku bisa mengatakan kalau 2 kejadian itu adalah 1 orang yang sama? Postur serta pakaian yang dipakai pria itu sama. Meskipun dia memakai masker, tapi cara dia jalan sangat mirip dengan orang yang di rekaman pertama. "Apa kamu melaporkan orang itu?" tanyaku setelah melihat video tadi. "Tidak, aku hanya menemui dia secara personal, memberikan peringatan untuk tidak mengulangi hal tersebut. Aku menyuruh dia berhenti jadi pesuruh. Kalau dia berbuat hal seperti itu lagi, gimana? Baru akan aku laporkan ke polisi. Dia seorang ayah dari seorang bayi yang masih merah, Rin. Aku tidak tega harus memutuskan rezeki anak itu dengan cara memenjarakan ayahnya." Aku mengembuskan nafas kasar, meski ada rasa takut jika nantinya orang itu akan kembali berulah. Tapi apa yang dikatakan Yusuf pun ada benarnya. Keluarganya akan jadi korban. Lagian, dia adalah pesuruh yang mungkin mendapatkan imbalan sedikit uang untuk anak dan istrinya. Ya, meskipun caranya tetap salah, aku hanya bisa berharap kalau peringatan Yusuf untuk orang itu bisa jadi sebuah ancaman yang akan membuat dia jera. Bersambung.